Aku doakan aja yang terbaik ya, karena nggak ngikutin, cuman sempat lihat aja kok malam-malam ada di trending topik di mana gitu kan, di explore Instagram gitu, cuman nggak mau komentar. Doakan yang terbaik aja gitu, semoga semuanya baik-baik aja. Dan memang Arhan ini ya pemain yang sangat baik dan cerdas. Jadi kita pun nggak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini. Jadi kita tetap bawa ke timnas dan kita harus kontrol dia. Nama Aziza Shalsa, istri dari pemain belakang tim nasional Indonesia, Pratama Arhan, belakangan ini benar-benar menjadi buah bibir perbincangan jagat media sosial. Ya, seperti diketahui, hal itu berawal dari tersebarnya tudingan miring yang menduga Aziza telah berselingkuh dan mengkhianati cinta Arhan dengan Salim Noderer. Menyaksikan liar dan panasnya perbincangan masyarakat, Azizah pun memilih menepi sejenak dari Indonesia dan berangkat ke Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah umroh. Seolah ingin melepaskan gundah yang kian kencang mengikat hatinya, Azizah pun berserah dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dengan berlutut di tanah yang begitu dicintainya. Kabar keberangkatan Aziza sendiri diketahui dari unggahan salah satu sahabatnya, yakni Ratu Namira, yang membagikan potret mereka kala tiba di sana. Dan yang ini kamarnya lebih sama putihnya. Yang mana? Yang ini. Oh. Aku doakan aja yang terbaik ya, karena nggak ngikutin, cuman sempat lihat aja kok malam-malam ada di trending topik di mana gitu kan, di explore Instagram gitu, cuman nggak mau komentar. Doakan yang terbaik aja gitu, semoga semuanya baik-baik aja. Karena kita nggak tahu kebenarannya, jadi kita juga tidak berani berkomentar ya. Maka doa aku aja, semoga semuanya baik-baik aja gitu. Sementara itu, perjuangan Aziza Shalsa dalam membersihkan nama baiknya lewat jalur hukum masih terus berlanjut. Ya, beberapa waktu yang lalu, Azizah pun telah resmi memperkarakan para penyebar kabar bohong terkait dugaan perselingkuhannya ke aparat penegak keadilan. Berdasarkan pengakuan sang kuasa hukum, pihaknya melaporkan 12 akun yang tersebar di berbagai platform sosial media ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Bahkan sebelum bertolak ke Arab Saudi, Aziza sendiri telah diperiksa penyidik beserta 2 orang saksi, di mana pada kesempatan itu Aziza diberikan puluhan pertanyaan. Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Yang dirugikan itu kan jelas diatur ya, sudah diatur dalam undang-undang kitab undang-undang pidana, dia bisa melaporkan kepada polisi. Saya rasa itu sudah dilakukan ya terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong ya, terus juga menyebarkan hate speech ya. Itu saya kira yang dirugikan sudah mulai membuat laporan ke polisi. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Barreskrim Polri.
Namun menariknya, sosok yang paling ramai diperbincangkan usai tersebarnya dugaan itu tak lain adalah suami dari Azizah, yakni Pratama Arhan. Bagaimana tidak, Arhan merupakan salah satu pesepak bola paling populer seantero negeri, mengingat keterampilannya yang komplit di atas lapangan hijau. Ia bermain sebagai pemain belakang yang tangguh dalam menjaga tembok pertahanan. Arhan pun terbilang lihai kala membantu tim Garuda menyerang gawang lawan. Sontak saja, insan pecinta sepak bola bangsa pun dibuat khawatir jika polemik rumah tangga ini akan memberikan efek negatif pada pemain dengan lemparan ke dalam ikonik itu. Apalagi dalam waktu dekat, tepatnya pada awal bulan September mendatang, tim Garuda akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lantas, seperti apa komentar Shin Tae-yong selaku pelatih tim nasional Indonesia terkait polemik yang menimpa Arhan? Serta, mungkinkah pula hal ini memaksa Arhan untuk menepi sejenak dari tim nasional Indonesia? 사실 아란은 거의 전에 사실 할까 말까 많이 고민했는데 한국에서도 리그에서 논란도 많고 했지만 사실은 선수 사기 문제 그래서 뽑았는데도 사실은 뽑고 난 다음에 내 마음속에 뽑고 난 다음에 이런 문제 터져서 그렇지만 아란 자체는 워낙 성실하고 좋은 선수라서 우리가 그런 선수를 한 순간에 memang sebelum ada masalah ini pun ya coaching sudah berpikir apakah harus dipilih atau tidak, karena di Liga Korea pun ya dia tidak masuk sama sekali ke daftar kami. Jadi memang dipertimbangkan masalah itu, tetapi terus akhirnya memilih Arhan untuk bawa timnas. Dan setelah itu ya baru kejadian ada masalah seperti itu. Dan memang Arhan ini ya pemain yang sangat baik dan kerja keras. Jadi kita pun nggak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini. Jadi kita tetap bawa ke timnas dan kita harus kontrol dia. Memang kita tidak bisa jamin ya, dia pasti bakal bermain di pertandingan berikutnya. Tapi ya kita tetap harus bisa bawa dia biar kehilangan pemain kita. Ya kalau itu pastinya Kucin yang lebih tahu ya, karena saya Kucinnya sebagai pelatih kepalanya. Jadi saya pikir Kucin lebih tahu apakah nanti Arhan akan tampil atau enggak, atau melihat situasinya kan nanti Kucin yang menentukan. Ya jujur kita belum bertemu dengan Arhan ya, karena kita baru akan ketemu Arhan di tanggal 2 ya. Tapi kalau melihat dengan situasi di klub yang di Korea kan juga Arhan jarang mendapat kesempatan, dan harapannya Arhan bisa punya mental yang kuat, dan mental yang kuat, punya percaya diri yang kuat agar bisa meningkatkan kemampuannya, dan kita akan lihat nanti di saat kita ketemu Arhan nanti di tanggal 2. Masalah apakah Arhan akan diturunkan melawan Arab Saudi, karena kita tanding 2 kali ya. Pertama melawan Arab Saudi tanggal 6 September, kemudian tanggal 10 September kita menjadi tuan rumah melawan Australia. Soal apakah Arhan diturunkan atau tidak itu kan hak prerogatif dari pelatihnya Shin Tae-yong. Kalau dia melihat mental Arhan cukup bagus dan memberikan kesempatan Arhan untuk bangkit dari masalah yang dihadapinya ini, walaupun ini sebenarnya masalah pribadi ya, bukan masalah sepak bola. Pelatih pasti punya penilaian tersendiri apakah Arhan akan diturunkan atau tidak. Kalau kemudian psikologinya bagus, dia pasti akan diturunkan. Kalau dilihat psikologinya tidak bagus, banyak juga pemain-pemain pengganti Arhan yang siap untuk diturunkan. Seperti saya sebutkan tadi, ada Sen Patinama, kemudian juga ada Kelvin Verdong yang bisa menggantikan peran Arhan, termasuk Nathan Choaon. Banyak penggantinya yang bisa. Tapi kalau kemudian Shin Tae-yong melihat inilah momentum buat Arhan diberikan kepercayaan dirinya untuk naik, ya bisa jadi dia dimainkan gitu kan. Tapi sekali lagi untuk bisa dimainkan atau tidak kan pasti dilihat kondisi terakhir si pemain tersebut, apakah secara fisik dia cukup layak untuk dimainkan, secara psikis apakah juga cukup layak dimainkan, secara teknis maupun non teknis pasti semua dikaji secara mendalam untuk kemudian apakah akan diturunkan atau tidak. Ya yang pasti saya nggak bisa ikut terlalu dalam ya urusan keluarga mereka ya, karena saya sebagai pelatih hanya mengingatkan saja sebenarnya Arhan jangan sampai lepas fokusnya, lepas mentalnya, karena saya pikir itu pasti akan sedikit mengganggu Arhan. Tetapi saya minta Arhan jangan lupa dengan fokusnya di sepak bola itu sebenarnya apa, apakah prestasi yang saat ini udah
dapat Arhan saat ini, ataukah Arhan harus meningkatkan secara prestasi ataupun pengalaman pertandingan di luar, dan itu tidak bisa fokusnya tidak bisa terganggu dengan situasi ini, dan harapannya si Arhan bisa keluar dari situasi ini dan Arhan bisa terus berprogres ke depannya agar Arhan bisa lebih. Gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Tapi tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi di dapur mereka. Oke, kalian juga tidak. Jadi kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing. Itu udah cukup puyeng. Terlepas dari langkah-langkah yang diambil keduanya, drama tudingan perselingkuhan Aziza Shalsa belakangan benar-benar menjadi bahan perbincangan. Satu persatu tokoh baik dari dunia sepak bola tempat Arhan mencapai kejayaannya hingga sederet konten kreator media sosial pun bermunculan dengan perspektif masing-masing. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Bagaimana tidak, setumpuk misteri seputar skandal ini belum juga terjawabkan hingga sampai detik ini. Apakah kejadian yang ramai diperbincangkan itu benar terjadi? Sampai akun-akun mana saja yang dilaporkan Azizah, semuanya masih tergolong abu-abu. Lantas, seperti apakah hasil terawangan mata batin ahli tarot Ki Braja soal kasus dugaan perselingkuhan Aziza Shalsa? Pada dasarnya di sini memang ada permainan hati, permainan emosi. Ya, kita biasa melihat itu sebagai suatu bentuk perselingkuhan lah ya. Dan hal ini memang kalau yang saya lihat itu dari kedua belah pihak sih ya. Karena ada ketidakpuasan tersendiri di dalam hubungan rumah tangganya mereka. Tapi di sini justru yang saya lihat yang lebih bisa memainkan atau main cantik ya ibaratnya ya, menurut saya itu justru dari pihak ini tanpa mendiskreditkan siapapun, dari pihak prianya, dari pihak lelakinya. Kenapa? Karena saya lihat di sini logika masih bermain sehingga ya ini cobaan lah ya untuk rumah tangga mereka. Tapi dari apa yang sudah terjadi, yang saya lihat bahwa keadaan ini masih bisa untuk disembuhkan kembali. Karena gimana pun juga dari yang saya lihat bahwa selama masih ada usaha dari kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungannya ini dan rumah tangganya, ya maka akan tetap baik-baik aja, walaupun memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian lebih ya, perhatian khusus ya. Mari kita doakan supaya mereka bisa lebih saling mengerti satu sama lain dan juga lebih bisa baik lagi sih ya, apapun yang terjadi di luar sana ya sebaiknya sih tidak usah terlalu digembar-gemborkan lah, karena gimana pun juga mereka punya privasi masing-masing. Menurut saya nggak usah dipedulikan, Arhan fokus saja terus membela timnas. Saya rasa Arhan sudah paham soal itu, kan bulian dan cacian dari netizen kan bukan hanya sekarang. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Ada juga katanya ini hanya gimmick ya kan, karena ada kalau tidak salah mau jual parfum apa. Nah ini juga kalau memang itu hanya dibuat candaan gimmick, wah ini salah sekali ya, berat sekali ini salahnya, karena para fans kedua belah pihak, apalagi fans dari Arfan yaitu pecinta sepak bola ya akan sangat kecewa ya, dan sangat marah, mungkin bahkan bisa marah karena keluarga kok bisa dibuat candaan kan sebagai gimmick oleh rekan-rekannya kan, itu kita tidak belum tahu, tapi isunya ada seperti itu. Kalau untuk masalah
untuk menaikkan produk ya, atau pansos, atau cari drama ya. Saya rasa enggak sih di sini ya, karena memang di sini murni masalah hati, dan ini permasalahannya menurut saya daripada, ini menurut saya pribadi ya, daripada ngurusin mereka berdua ini gimana, maksudnya apakah ini akan jadi masalahnya, akan jadi runyam atau gimana, yang kalau saya pribadi sih melihat ini masih ada jalan keluarnya lah, nggak sampai pisah atau gimana. Justru yang saya lebih tekankan kepada si penyebar video ini, yang saya lihat di sini dia menyebarkan memang tidak bertanggung jawab ya, karena efeknya bisa sampai segininya. Dan menurut saya justru dari segi marketing ini bukan suatu marketing yang bagus, justru ini menjadi suatu black campaign. Jadi menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan produk dari Rahel, tapi ini lebih ke arah awalnya iseng tanpa maksud apapun, tapi malah jadi viral dan merugikan banyak pihak. Justru saya lebih mengecam si penyebar videonya itu, karena seharusnya apapun yang disebarluaskan di media sosial, terutama ya di media sosial, itu perlu dipertanggungjawabkan, termasuk dari kelakuannya itu ya. Sekarang kalau saya jadi mereka ya yang dirugikan di sini, walaupun memang perbuatannya bisa dinilai secara norma itu tidak benar, saya akan ngejar dia sih. Dalam artian saya akan kasih efek jera untuk si penyebar video yang pertama ini. Kok bisa dia nyebarin seperti itu? Harapannya untuk Arhan mungkin masalahnya cepat selesai, balik ke performa terbaiknya, dan membawa bangga nama timnas Indonesia lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.